Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto karena masih cukup volatilitasnya masih cukup tinggi ya. Kita akan lihat secara analisa teknikal apakah benar Bitcoin ataupun market kripto ini mengalami fake pump yang sempat kita bahas di video sebelumnya ya. Saya rekomendasi kalau teman-teman yang belum nonton video sebelumnya bisa cek dulu video sebelumnya. Kita masih sama menjelaskan analisanya dan kita akan lihat apakah ada perbedaan dari segi price actionnya maupun berita-berita terbaru di market kripto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Kita update dulu untuk market kripto hari ini. Naik 0,28%, tapi sebenarnya ini lebih ke arah sideways ya. Bitcoinnya tapi stabil saat ini di level 20 ribuan. Ethereum di level 1300-an ya. Kita kalau lihat secara 24 jam terakhir ada Helium, Dogecoin ya naik. Di sini kita akan bahas Dogecoin juga, kenapa dia bisa naik. Convex Finance, Near Protocol, XRP, Elrond, Shiba dan beberapa kripto lainnya ya, tapi nggak terlalu signifikan. Untuk yang mengalami penurunan ada Lunsi, Maker, Quan, Lido, Uniswap, Reserve Right ya, Rune dan lain-lainnya ya, kira-kira seperti itu. Kita akan lanjut untuk pembahasan berita terbaru. Untuk secara fear and greed dulu, sebelumnya kita di level 25 ya, jadi ini sedikit membaik tapi secara sentimen masih sama. Ya, kita akan lihat dulu untuk beritanya. Yang pertama Dogecoin ya. Kita mau lihat berita Dogecoin apa, dimana di sini Elon Musk offers to proceed with the Twitter acquisition deal for the original price of $44 billion. Jadi kalau teman-teman tahu, awalnya kan Elon Musk mau beli Twitter, tapi ada cukup komplikasi ya, ada cukup complicated, agak rumit gitu ya. Makanya tapi untuk saat ini dia lanjut lagi gitu ya. Dan kalau Twitter, kenapa? Apa hubungan dengan Dogecoin ya? Twitter ini kalau memang Elon Musk yang beli, mungkin akan ada integrasi dengan Dogecoin sendiri. Makanya pada saat Elon Musk mulai membeli Twitter lagi, ya Dogecoin ini mengalami kenaikan gitu ya. Jadi dari situ untuk berita kenapa Dogecoin ini bisa naik nih, kita lihat nih ya. Pada saat beritanya keluar, dia mengalami pump yang cukup besar ya. Dan saat ini harganya cukup lumayan stabil di kisaran level 0,64 0,65 ya. Tapi kita lihat Bitcoinnya dulu, tetap masih lihat ke Bitcoin ya. Secara untuk berita selanjutnya, nih ya, ada Sandbox juga. Sandbox mengalami sedikit kenaikan karena ini dilisted oleh Binance US ya, atau Binance untuk di Amerika. Karena ada Binance untuk global, lalu ada Binance khusus untuk ya di Amerika aja gitu ya, karena regulasi-regulasi yang ada di Amerika lebih ketat seperti itu. Makanya Sandbox bisa dibilang ada kenaikan. Ya, yang kita mau bahas selanjutnya, ini ya, ini juga menarik, berita yang menarik. McDonald's in Lugano, Switzerland now accept Bitcoin and USDT as payment methods. Kita coba kecilin di sini, kita lihat ya videonya. Ya, ini McD ya, di Swiss. Nah ya, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada tulisannya Bitcoin sama Tether gitu. Ini pakai Bitfinex Pay, jadi ini cukup menarik. Ya, artinya orang-orang bisa bayar menggunakan Bitcoin ataupun USDT ya. Ini sekali lagi adopsi gitu ya, tapi apakah orang mulai akan menggunakan Bitcoin sama USDT sebagai main payment methodnya, saya rasa masih belum gitu ya. Orang lebih menggunakan cash ataupun mungkin ya digital payment seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira itu untuk berita yang ada di dalam market kripto terbaru ini. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin ya, karena nggak terlalu banyak update dalam beritanya. Ini kita close volume juga dulu. Kalau kita perhatikan, kita update dari analisa kita sebelumnya. Kita sempat bahas bahwa ada kemungkinan untuk Bitcoin mengalami kenaikan, mungkin testing ke area 40 ribuan ya. Bahkan kita sempat bahas ini 40.480 kalau misalnya teman-teman cek video sebelumnya ya. Dan memang ini Bitcoin naiknya hampir sama juga, dia naik ke 40.000. Kalau kita zoom out ke sini, ini berapa? 20.475 ya. Memang kita ada bahas Bitcoin mungkin bisa testing ke area atas tersebut ya. Dan ini dia udah testing. Pertanyaannya adalah apakah dengan seperti ini artinya ini Bitcoin akan mengalami pullback yang kita nantikan ya, atau dia akan masih bisa kembali lagi untuk mengalami kenaikan kembali seperti itu ya. Itu pertanyaannya. Ya, ada beberapa hal yang kita akan bahas dulu sebelum kita masuk ke Bitcoin. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita cek dulu mungkin ini ya, S&P 500 ya. Ini yang cukup menarik. Kenapa? Karena S&P 500 di sini atau indeks saham Amerika mengalami bounce yang cukup kuat ya. Bahkan bisa dibilang ini kuat sekali. Kalau ini saya dilihat dulu ini semua ya.
Nah, kenapa sih kita bilang kuat? Karena kalau teman-teman lihat secara indeks di sini, untuk hari yang pertama di sini ya, dia naik 1,98%. Kalau teman-teman lihat dari paling bawah ke atas, ini mungkin bisa sampai naik 2,5%. Ini bounce yang cukup strong ya, strong recovery untuk saham lah. Lalu di sini dia open gap, terus dia naik lagi di sini 3%, seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa lihat seberapa besarnya bounce-nya gitu. Apakah artinya di sini market mulai kembali naik lagi ke atas? Saya rasa sebenarnya enggak gitu ya. Kalau naik pun masih ada potensi untuk downside lagi, hampir sama yang seperti yang kita bilang gitu ya. Tapi ini bounce tersebut ini mungkin ada efek terhadap Bitcoin juga, di mana dia cukup strong bounce, strong recovery, makanya Bitcoin juga mengalami strong recovery. Pertanyaan tetap kita masih akan melihat XPX ini next candle opening juga ya untuk hari ini. Biasanya malam kita akan lihat bagaimana secara openingnya ya. Sebenarnya bukan opening, tapi kita mau lihat closingnya. Apakah closingnya dia akan mengalami pullback atau tidak. Kalau dia mulai mengalami pullback ya artinya mungkin ini cukup menarik, bahwa mungkin ada potensi pelemahan untuk di crypto juga, seperti itu kalau ini yang terjadi. Nah, jadi kira-kira ini yang kita bisa lihat dari XPX dan ya Bitcoin secara korelasinya gitu ya. Saya rasa ada potensi, mungkin bisa ada potensi dia mengalami pullback sedikit. Apalagi di sini kita lihat ini sudah ya kisaran di exponential moving average 20-nya gitu ya. Jadi mungkin ada potensi untuk resistance-nya untuk di S&P 500 seperti itu ya. Tapi kita nggak akan terlalu detail, kita mau lihatnya ke Bitcoin. Ya ini Bitcoin sekarang kalau teman-teman zoom ke time frame 1 jam, 4 jam mungkin ya. Ini kelihatan bahwa kita mengalami drop down yang cukup parah. Ya, kita sempat bahas Bitcoin ke dalam zona ini, lalu testing ke area level 20.400. Sekarang memang masih dikatakan di dalam level supportnya dia untuk saat ini ya, 20 ribuan. Ini sempat turun ke level 19.500-an, 950-an. Kalau kita lihat, sebelum itu kita lihat juga untuk yang ini. Ya, Bitcoin grafik yang dia menembus resisten ya. Ini yang cukup penting juga, di mana kemarin baru aja atau hari ini ya, pagi ini kalau teman-teman lihat ini cukup bersejarah juga. Sebenarnya kenapa cukup bersejarah? Karena ini Bitcoin akhirnya breakdown trend ya. Memang ini masih di chart linear ya, bukan chart logaritmik. Saya lebih suka sebenarnya menggunakan logaritmik. Tapi ya ini tetap hal yang kita bisa perhatikan juga gitu. Dimana kalau secara linear chart seperti ini ya, ini artinya kita udah break the downtrend gitu. Ini kita lihat di sini kita hit, kita turun lagi, ada resistance dari all time high-nya Bitcoin. Lalu kita sempat testing lagi ke area level 48 ribuan, turun ke bawah ya. Nah, di sini ini kita mulai breakout. Kalau seperti ini kalau saya rasa secara analisa ini akan cukup berbeda juga, karena kita lihat di sini Bitcoin ini mulai breaking out ya, dan memang ini adalah major supportnya dia di kisaran level 18.700, 18.800. Kalau seperti ini sebenarnya saya lihat untuk Bitcoin mengalami pelemahan ke bawah lagi gitu ya. Mungkin sedikit kecil, lebih kecil gitu ya. Karena ini kita udah closing di luar trendline gitu ya. Yang terjadi, mungkin kemungkinan yang terjadi adalah Bitcoin mungkin mengalami sedikit koreksi ya. Mungkin ke level 19 ribuan, lalu mencoba untuk naik lagi gitu. Karena sebenarnya Oktober ini cukup bullish untuk kripto gitu ya. Jadi ya kita lihat mungkin di bulan Oktober ini bisa naik kembali, tapi di sini baru mungkin akan ada resisten lagi di kisaran level 22 ribuan untuk Bitcoin kembali lagi mengalami penurunan lagi seperti itu. Baru di sini bottomnya terjadi. Mungkin bottom terjadi di kisaran bulan November kalau analisa ini kita benar ya. Tapi kita akan update lagi selama berlangsungnya market kripto juga gitu ya. Jadi ini untuk Bitcoin. Kalau kita dari Bitcoin secara price action memang cukup bagus. Kita lihat juga dari time frame FTX di sini, di time frame 1 jam kelihatan. Nah ya, ini cenderung ada pelemahan untuk Bitcoin, berada di dalam zona yang kita sempat mention juga ya. Di sini dia sudah kita lihat dari sini dia sudah masuk ke dalam zona yang kita mention ya, zona dimana possible untuk rejection gitu ya. Tapi ada dua hal. Kalau di sini kita rasa mungkin ekspektasi market lebih ke arah bearish ya. Jadi kalau saya rasa ada potensi dia mengalami pump, tapi pumpnya ini bukan pump beneran juga gitu. Jadi teman-teman jangan ke fake ya kalau dia mengalami kenaikan. Mungkin di sini untuk trap beberapa longs dulu, baru mengalami penurunan dulu. Mungkin testing ke area level 19.500-an di support sebelumnya lagi gitu. Baru dia mulai kembali naik lagi seperti itu. Jadi kira-kira itu yang bisa terjadi. Tapi ini kita menunggu dulu, karena tetap
pada saat dia mau naik, yang kita butuhkan adalah untuk volumenya dia ada dan ini breakout dari short term resistance line-nya dia. Ya, untuk saat ini sebenarnya bisa dibilang belum breakdown karena ini masih berada di dalam level supportnya di kisaran level 19.970-an ya. Di sebelumnya di sini konsolidasi. Di sini konsolidasi. Ya, lalu ada retest. Di sini sekarang lagi potensi retest. Jadi mungkin dia bisa creep atau bisa konsolidasi dulu di sini beberapa jam menunggu S&P 500 buka. Mungkin kalau S&P 500 bukanya positif, ini mungkin bisa membantu Bitcoin naik ke atas ini gitu ya. Baru mungkin ada potensi untuk penurunan lagi. Kira-kira time frame-nya tuh seperti itu gitu ya. Kembali lagi ini disclaimer on and do your own research untuk Bitcoin. Kalau seperti ini condong sebenarnya kalau teman-teman lihat ini seperti membentuk double top gitu ya, double top. Dan double top ini biasanya pola reversal, akhirnya turun dulu, koreksi, baru mungkin build up lagi seperti itu. Ya. Ini untuk Bitcoin kira-kira. Nah, tapi kalau kita lihat beberapa hal lagi, misalnya kalau teman-teman cek total. Nah, kalau teman-teman cek total, ini yang kita harus perhatikan. Kenapa? Karena total ini sekarang berada di dalam resistance line-nya di sini, gitu. Ini yang saya perhatikan. Kalau totalnya di sini nggak bisa breakout, bisa dibilang seperti itu, ya ini artinya ya kita akan mengalami penurunan lagi. Jadi ini kita lihat dalam 1 atau 2 hari ke depan juga untuk di crypto total market cap, apakah dia bisa kembali lagi naik ke atas trendline ini. Bahkan bukan hanya di trendline ini saja sih, saya rasa ini kita harus melihat dia untuk breakout di resistance yang ini level 950-an billion dollars ya, miliar dolar. Jadi pada saat kita mulai naik kembali dari sini, ada potensi Bitcoin mungkin testing ke area yang cukup tinggi gitu ya. Di bulan Oktober, kita masih lihat bulan Oktober ini ada potensi penguatan ya, mungkin di pertengahan bulan Oktober seperti itu ya. Jadi ini untuk total yang teman-teman bisa perhatikan. Kalau kita lihat dari total 2, ya total 2 ini juga sama, ini market cap untuk kripto ya, tapi total ini adalah Bitcoin juga termasuk. Kalau untuk total 2 ini exclude Bitcoin, jadi Bitcoin tidak termasuk. Dan ini kelihatan bahwa secara di total 2 di sini ini ada rejection ya, potensi rejection, sebenarnya rejeksi di area resistannya dia sebelumnya. Kita lihat dari sini ada support, di sini kembali support, lalu di sini ada resistance konsolidasi cukup lama, gitu. Jadi ada 2 kemungkinan sebenarnya ya kalau kita lihat seperti ini. Ini seperti membentuk ascending triangle juga sih, saya rasa ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, misalnya ini teman-teman tarik garis ya, secara kasarnya, nah seperti ini. Kita lihat kita konsolidasi di sini ya. Kita breakout, ini kita bukan hanya breakout resistance-nya, tapi ini kita breakout resistance line-nya kita juga nih dari bulan Agustus. Seperti itu. Kalau kita mulai breakout seperti ini akan cukup bullish untuk kripto, apalagi mungkin di pertengahan Oktober kalau memang ini yang terjadi gitu ya. Jadi ya kalau kita lihat Bitcoin, sebenarnya kalau saya rasa planningnya adalah kalau kita lihat Bitcoin mengalami penurunan lagi, yaitu mulai bisa cicil dulu ya, mencicil untuk Bitcoin juga gitu ya. Mungkin secara trading cukup lumayan juga, dan level 20 19 ribuan pun bisa digolongkan cukup murah kalau teman-teman melihat secara jangka panjangnya ya. Tapi kembali lagi sesuai dengan time frame masing-masing juga gitu ya. Jadi itu dulu untuk update video market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.